Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart parents, smart generation. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Oke, di sini aku mau sharing nih. Saya mau sharing tentang manajemen keuangan. Karena banyak banget saya lihat orang-orang sekeliling saya ya, mungkin juga keluarga saya atau tetangga saya atau mungkin teman-teman saya merasa masih kurang dengan pendapatannya, baik pendapatan suami ataupun pendapatan dirinya sendiri. dulu nih aku tuh saya tuh nggak percaya, maksudnya gini. Dulu orang tua saya kan tinggal kurang lebih 5 tahun ya bareng sama mertua saya. Oke. Nah dulu mertua saya itu bilang, seberapapun gaji kamu, seberapapun pendapatan kamu, seberapa besar pun ya pendapatan saya itu ya akan hilang gitu saja, gak akan terlihat hasilnya kalau kita tidak bisa memanagenya dengan baik gitu kan. Jadi penting banget itu kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, atau seorang diri kita sendiri itu kalau masih single, kita harus bisa memanage keuangan dengan baik kayak gitu kan. Dan sekilas info ya, kalau saya lihat dari mertua saya, terus saya bisa lihat beliau itu tidak sekolah ya, bukan lulusan S1 atau S2 atau bahkan S3, atau bahkan tidak sekolah, tidak lulus SMA, SMP ataupun tidak lulus SD, karena sekolah itu hanya 1 atau 2 tahun di SD gitu, kelas 4 atau kelas 5, habis itu putus gitu kan. Tapi beliau alhamdulillah ya bisa sukses menyekolahkan kedua anaknya itu sampai ke tingkat perguruan tinggi gitu kan, sampai kuliah, atau bahkan salah satunya yaitu suami saya itu sampai bisa meraih beasiswa ke luar negeri kayak gitu di Australia. Nah dari situ tuh udah terlihat bagaimana ibu saya itu bisa memanage keuangan, memanage keluarganya dengan baik, sehingga bisa mengantarkan anaknya itu sampai sekolah gitu, sampai bisa mandiri, berpenghasilan sendiri. Bahkan ibu saya pun masih punya, walaupun sekarang usianya sudah pensiun, beliau masih punya pemasukan setiap bulannya. Bahkan kalau bisa dihitung, kalau dilihat pemasukan pensiun, uang pensiunnya itu lebih besar daripada uang pensiunan seorang PNS misalkan. Itu lebih tinggi gitu. Dengan apa? Kenapa? Karena beliau sudah melewati masa-masa mudanya itu dengan hal-hal yang benar-benar termanage semuanya gitu. Jadi setelah sekarang saya itu pernikahan sudah alhamdulillah sudah 7 tahun ya, sudah 7 tahun. Dah di sini saya mulai, dulu saya cuma oh iya gitu, percaya nggak percaya. Seberapapun besarnya gaji suami atau gaji saya waktu saya masih kerja, itu harus tetap di manage. Kalau enggak tuh ya nggak akan ada hasilnya, nggak akan kelihatan. Dulu saya tuh kayak aduh kenapa sih nggak boleh ini, nggak boleh itu, padahal saya punya uang, kenapa saya nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu. Bahkan ya saya tuh ibu orang tua saya itu kan sering bantu saya pernah mau ngasih ke orang tua saya itu, mertua saya itu, beliau tuh nggak terima gitu loh, nggak terima uang saya. Beliau tuh, dan saya pun bisa dibilang belum pernah nerima uang dari orang tua saya, mertua saya itu. Beliau tuh nggak ngasih saya uang gitu. Beliau itu mengajarkan saya dan banyak membantu saya dengan tenaga. Di sini kelihatan kadang-kadang itu uang itu, tenaga itu bisa sama dengan setara dengan uang gitu. Dengan kita membantu dengan tenaga, kita sama aja kayak membantu secara finansialnya juga gitu. Tenaga dan pemikiran itu lebih penting terkadang daripada membantu dengan uang. Jadi ibu saya itu seperti memberikan kailnya gitu kan, kailnya itu yang penting.
Jadi kalau misalkan diibaratkan ada sebuah danau yang banyak ikan, ibu saya itu tidak ngasih saya tuh ikannya. Ini buat kamu makan setiap hari, gitu kan. Enggak kayak gitu. Kalau orang ngasih ibaratnya uang setiap hari, pasti nggak akan mungkin kan orang ngasih uang setiap hari gitu. Mungkin bosan, atau ada saatnya tuh orang, ibu saya misalkan danau itu dia nggak bisa ngambilin ikannya buat ngasih ke saya gitu kan. Tapi ibu saya tuh ngasih saya tuh kailnya gitu, ngasih saya kailnya, ngasih tahu saya caranya, bagaimana caranya, nyontohin saya dan memberikan saya tuh contoh gitu ya kan, untuk gimana caranya bisa memanage keuangan dengan baik, gimana caranya ngajarin saya untuk bisa mengolahnya dengan baik seperti itu. Apa aja poin-poin besar yang harus saya perhatikan, pertimbangkan untuk masa depan saya, seperti itu. Jadi yang saya lihat dari orang tua saya ini, mertua saya, semakin tua itu semakin sejahtera gitu kan. Kenapa? Karena kan semakin tua berarti anak-anak kita tuh sudah besar, sudah tidak butuh banyak biaya gitu kan. Berarti pemasukan yang biasanya kita dapat buat anak kita jadi bisa untuk diri kita sendiri gitu, buat orang tua gitu kan, seperti itu. Nah mungkin saya tuh belum kelihatannya, tapi saya rasa sudah agak kelihatan sedikit-sedikit. Misalkan aja rumah ini tuh kita beli tuh dengan hasil kerja keras kita sendiri, saya dan suami gitu kan. Walaupun ya pasti lebih banyak kan suami kan. Orang tua saya tuh nggak bantuin gitu, nggak ngasih gitu secara fisik uang gitu, tapi beliau itu bantu kita, misalkan mendesain rumah ini, bagaimana bentuk ruangannya, sehingga tuh benar-benar efisien banget gitu kan. Kalau kata teman saya sudah pernah kesini ya, efisien banget, semua tata ruangannya itu tertata dengan rapi sampai tidak ada yang terbuang dengan sia-sia gitu kan, kayak gitu. Jadi kadang kita tuh nggak selalu harus dikasih uang, tapi tenaga dan pikiran pun itu lebih juga sama setara dengan memberikan uang, seperti itu. Malah justru lebih baik, lebih besar menurut saya ya, insya Allah pahalanya gitu. Jadi itu kebutuhan. Tapi yang saya lihat kebanyakan orang itu semakin tua malah semakin kerepotan gitu. Banyak keluarga saya sendiri, saya juga lihat seperti itu. Semakin tua anaknya semakin besar, bukan semakin sejahtera, tapi semakin sulit, bahkan sampai nggak bisa bayar untuk anaknya SPP dan lain sebagainya. Jangan sampai hal itu terjadi gitu. Di sini saya juga setelah saya resign itu ya 6 tahunan yang lalu, saya merasa kalau setelah resign itu jadi lebih banyak waktu untuk kayak ngobrol sama suami gitu kan. Nah di situ tuh saya sama suami itu cerita-cerita, sharing, sampai akhirnya kita bilang tar dulu deh. Oh ya, kemudian yang kedua itu ya kita sharing cerita, dan di situ kita menemukan titik saya tuh belajar bahwa kita tuh harus bisa membedakan antara mana kebutuhan dan keinginan. Itu sangat penting. Mana yang benar-benar kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu kayak kita tuh nggak bisa kalau nggak ada itu gitu loh. Kayak apa contohnya? Beras, nasi gitu kan. Itu berarti adalah sebuah kebutuhan. Kita nggak bisa nggak makan nasi karena kita kan orang Indonesia, nggak bisa nggak makan gitu. Itu kan energi gitu kan untuk kita sehari-hari. Terus misalkan tempat tinggal itu kan nggak mungkin ya kita abaikan. Pengeluaran kebutuhan ya, kayak transportasi, bensin, itu adalah suatu kebutuhan kayak gitu. Terus kayak misalkan mungkin kalau kita udah punya anak, kita butuh susu untuk anak, butuh vitamin untuk anak, itu namanya kan sebuah kebutuhan gitu kan. Terus bedain sama yang keinginan. Misalkan keinginan itu apa? Misalkan aku mau beli baju gitu kan, beli kerudung baru dan lain sebagainya, itu kan sesuatu yang hanya keinginan gitu kan. Pakai, kalau buat saya ya, karena saya udah merasakan hasilnya seperti ini, alhamdulillah gitu, bisa punya rumah sendiri ya, dan hasil kerja keras sendiri.
saya tuh ngerasa ya udah, yang penting pakaian itu bisa menutup aurat, itu udah cukup gitu kan, gitu. Dan itu juga pernah dengar dari Ustaz almarhum Zainuddin MZ, yang penting itu baju itu yang penting menutup aurat gitu. Kalau baju mahal tapi tidak menutup aurat ya nggak bisa gitu kan, nggak bisa dalam syariat Islam ya gitu. Yang penting menutup aurat aja. Masih punya nggak apa-apa pakai terus sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun pun kalau masih bisa dipakai, masih layak dipakai, ya pakai aja gitu. Jadi aku udah nggak ada rasa kepengen kecuali memang butuh gitu banget ya. Terusnya bahkan saya pernah lihat postingan dosen saya itu kemarin belum lama kan, menantunya Bapak Quraisy Shihab itu kan meninggal ya, suaminya siapa, Najwa Shihab itu kan. Beliau dosen saya itu pergi ke rumah Bapak Quraisy Shihab itu. Di situ saya lihat fotonya itu Bapak Quraisy Shihab itu sangat sederhana sekali pakaiannya, dengan pakaian baju koko putih yang sangat sederhana dan sarungnya juga sederhana seperti itu. Jadi yang penting apa? Yang penting ya menutup aurat aja, sopan gitu. Nggak mesti harus beli baju selalu gitu, nggak mesti gitu. Yang penting menutup aurat dan sopan itu udah lebih dari cukup. Jadi harus memanage, nggak usah, kalau misalkan ya pemasukan suaminya itu di bawah 20 juta menurut saya ya, atau bahkan 10 juta atau bahkan 5 juta, menurut saya sih pribadi lebih baik uangnya di keep dulu, disimpan dulu untuk hal-hal yang lebih besar nantinya pasti. Karena anak-anak semakin besar pasti kita akan butuh biaya yang lebih besar lagi. Kalau kita berpikirnya panjang ya, kalau suatu saat anak kita dapat beasiswa mungkin ke luar negeri, pasti kan kita butuh uang cash yang lebih besar untuk biaya persiapannya berangkat gitu kan. Terus kemudian kayak keinginan kayak misal untuk jalan-jalan gitu juga bisa di keep dulu, disimpan dulu aja gitu kan. Karena kalau kita di sini alhamdulillah jalan-jalannya itu ya karena sebuah kewajiban, tugas gitu, tugas negara misalkan, anggaplah seperti itu, tugas karena suami saya studi di luar negeri. Dan itu pun kita udah dapat biaya, suami sayanya dapat biaya gitu, biaya untuk tinggal di sana gitu. Walaupun saya nggak dapat, ya itu dia, makanya kalau mau bawa keluarga harus punya saving lebih, tabungan lebih untuk bisa mengakomodir, untuk bisa membiayai keluarganya itu tuh kan. Jadi ada biaya tambahan, harus ada tabungan dari jauh-jauh hari gitu. Nggak mungkin besok keluar negeri terus kita baru nyari-nyari uang sekarang ya kan. Pasti harus 3, 5 atau mungkin bahkan 10 tahun kemudian, yang udah 10 tahun yang lalu, yang harus kita saving buat keberangkatan anak kita untuk kuliah gitu kan. Kemudian terus poin berikutnya untuk manage keuangan, kita saya dan suami sepakat untuk memiliki banyak pintu-pintu pemasukan gitu kan. Minimal itu kayak 5 atau bahkan 10 pintu pemasukan gitu kan. Kayak misalkan suami saya itu seorang PNS, jadi kita punya pemasukan stabil ya kan, walaupun kecil tapi stabil gitu kan. Stabil itu buat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok sehari-hari. Itu aja pun kadang masih pakai uang saya lagi gitu kan kalau kurang. Terus misalkan suami saya itu juga seorang narasumber ICT, jadi kalau ada pelatihannya berbau-bau teknologi, itu biasanya suami saya diundang gitu sebagai narasumbernya. Terus suami saya juga kadang diundang sebagai motivator juga gitu kan, ngisi-ngisi di mana gitu sebagai seorang motivator. Kemudian suami saya juga itu PNS, narasumber ICT, motivator, terus juga suka nulis. Dulu tuh waktu awal-awal masih nikah itu, suami saya itu masih sering ngeblog ya, nulis di blog. Nah itu kayak ada iklannya gitu. Dalam 1 tahun itu alhamdulillah bisa dapat 1 juta. 1 juta kecil ya, kecil atau besar tuh, tapi kan ya lumayan, maksudnya 1 juta daripada nggak ada gitu kan. Dapat
pemasukan 1 juta selama 1 tahun setelah ngeblok itu. Nah seperti itu dan lain-lainnya gitu kan. Kayak saya misalkan walaupun saya sudah resign gak kerja, tapi saya bisa jualan kentang Mustafa, jualan ikan Lukas baru-baru ini. Alhamdulillah tuh banyak yang beli ya, sampai mungkin udah ratusan, udah hampir 100 kiloan terjual. Terus saya juga pernah ngajar-ngajar privat sedikit-sedikit gitu, walaupun belum aktif lagi. Jadi kita tuh harus ya memang kebutuhan itu banyak, terutama kebutuhan pokok. Makanya kita harus saran saya, kita harus perbanyak skill. Apa aja skill itu? Ada kemampuan ya, sebuah kemampuan yang bisa kita gunakan untuk membuat diri kita menjadi mandiri gitu, bisa berdiri sendiri gitu, bisa berjalan di bumi ini gitu ya. Kayak misalkan aja sebagai seorang ibu tuh masak ya kan, masak itu jadi skill. Jadi kita nggak perlu jajan, jadi kita nggak perlu ke restoran mulu gitu kan. Bahkan masak di rumah itu lebih aman, lebih higienis, lebih nyaman juga mungkin ya kan, karena bisa lebih lama ya kan di rumah sendiri makan daripada di restoran. Mungkin kurang aman, kurang nyaman juga bisa jadi. Kita nggak tahu ya bagaimana masaknya dan sebagainya. Skillnya apalagi misalkan bisa belajar, pokoknya banyak skill. Kayak ibu saya tuh punya banyak skill, bisa motong rambut. Dulu tuh motong rambut walaupun di rumah tapi sambil belajar. Ibu saya tuh perantau ya, jadi perantau kesini ya udah banyakin skill. Awalnya cuma ikut orang jadi pembantu gitu kan, pembantu rumah tangga, ART, asisten rumah tangga. Lama-lama belajar skill baru, kayak potong rambut, ngehias pengantin. Itu kan skill bisa make up gitu. Atau kayak misalkan bisa ngajar gitu kan, itu juga sebuah skill. Apapun pokoknya yang bisa membuat diri kita lebih produktif, pokoknya banyakin belajar skill biar kita lebih produktif. Dan keproduktifan itu kita bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah kalau udah dapet sesuatu itu uang ya kan, harus kita saving, harus kita simpan dengan sebaik-baiknya untuk masa depan anak-anak kita. Oke, sekian itu dulu. Next kita sambung lagi tentang tips-tips manajemen keuangan berikutnya. Oke, terima kasih.